Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wangi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Sebelum 100 Hari Kematian Abah. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama akun Om Ras. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Sari menarik nafas panjang ketika mendengar suara batuk dari seseorang di samping rumahnya. Nampaknya ia sudah tahu siapa yang akan datang. Tak berapa lama, terdengar suara ketukan pintu dari kamar kosnya. "Abah mau apa?" ujar Sari bertanya dengan wajah kurang suka. "Abah dengar kalian mau bertanya ya? Apa itu benar, Sar?" tanya Abah dengan suara serak. Bertanya adalah memulai pembangunan rumah, biasanya dari tiang dulu dan kemudian diadakan acara selamatan kecil-kecilan. "Iya benar, Pak. Saya sudah memberitahu umahnya Ranti kemarin. Mungkin dia tidak ingin memberitahu apa," jawab Sari terdengar ketus. Umaya atau ibunya Ranti itu adalah ibu tiri dari Sari. Sari dan ibu tirinya memang tak pernah akur karena Sari menganggap ibu tirinya itu adalah wanita jahat yang menikahi ayahnya hanya karena harta. Itu dibuktikan dengan ketidakpedulian ayahnya yang kemungkinan terkena hasutan dari ibu tirinya ketika Sari semenjak masih gadis sampai ketika dia sudah menikah, dan sang ayahnya hanya datang untuk mewakilnya saja. Itu pun Sari memohon-mohon bagi pengemis pada ibu tirinya, dan barulah si ibu tiri mau mengizinkan ayahnya Sari untuk menjadi wakil nikah. Dan 2 tahun setelah pernikahannya Sari, ia pun dikaruniai anak. Namun pada saat itu suaminya diberhentikan kerja, sehingga mereka terpaksa menggunakan uang tabungan lahiran untuk bertahan sementara suaminya sedang mencari pekerjaan. Akan tetapi pada akhir 2019, saat itu tak mudah untuk mencari pekerjaan. Alhasil ketika sudah tiba waktunya melahirkan, Sari dan suaminya benar-benar tak memiliki uang selain Rp5.000 di dalam dompetnya yang ia simpan sebagai babikat. Pada saat itu Sari menyuruh suaminya untuk meminjam uang pada ayahnya untuk biaya lahiran. Meski awalnya ragu dan tak mau, namun Dani akhirnya menuruti keinginan sang istri. Dia meminta pinjaman pada ayah mertuanya, tapi ayah Sari sama sekali tak mau meminjamkan mereka uang, dan bahkan si ayah menyalahkan Dani habis-habisan. Akhirnya Dani pulang dengan tangan kosong dan perasaan malu tak karuan. Tetapi nampaknya Tuhan punya rencana lain. Dani pun bertemu dengan Pak Kambali yang merupakan pengawasnya dulu ketika masih bekerja di perusahaan tambang batu bara. Mereka cukup lama berbincang pada saat itu. Lalu kemudian Pak Kambali bersedia meminjamkan uang sebesar Rp5 juta untuk biaya persalinan Sari. Dani juga disuruh untuk segera membuat berkas lamaran kerja yang baru. Dan rupanya kelahiran anak laki-laki pertama mereka itu benar-benar membawa berkah. Kabar baik datang bertubi-tubi. Berkas Dani pun lulus seleksi dan akan dites pada tanggal yang sudah ditentukan. Sekitar 1 bulan setelahnya, Dani pun resmi bekerja pada salah satu perusahaan yang tak kalah besar dengan tempat kerjanya dulu. Dan di sana ia bekerja sebagai pimpinan tambang. Dengan gaji yang lumayan besar, dalam 1 tahun saja, akhirnya mereka bisa membeli sebidang tanah beserta bahan-bahan bangunan untuk membuat rumah, seperti tiang dan lain-lain. Abah menghela nafas panjang. "Maaf ya Sar, bila perlakuan Abah tempo hari membuat kalian sakit hati. Abah hanya..." "Udah ya Bah, yang lalu tak usah diungkit lagi. Sekarang kami sudah bahagia dan alhamdulillah sudah bisa membeli sebidang tanah dengan hasil keringat sendiri. Kalau Abah memang tak ada perlu lagi, lebih baik Abang pulang ya. Takut nanti disangka Umay Ranti saya meminta uang pada Abah. Dan lagi nampaknya Abah kayaknya kurang sehat," ujar Sari seolah tak membiarkan ayahnya mengatakan sesuatu.
Lelaki parubaya itu pun menghela nafas panjang, matanya nampak sayu. Ini telur angsa busuk. Kalau kalian bataja, nanti tanam telur angsa ini di depan rumah baru kalian ya, agar kalian tak terkena santet ataupun guna-guna kiriman ilmu hitam. Ujar ayahnya seraya memberikan satu buah telur angsa yang ditaruh di dalam kresek. Dengan enggan, Sari menerima kantong kresek berisi telur angsa tersebut. Setelah ayahnya pergi, Sari lantas masuk ke dalam rumah dan meletakkan telur angsa itu begitu saja. Ini apa sayang? Tanya Dani ketika pulang kerja. Oh, ini telur angsa busuk. Dikasih apa tadi? Buang aja ya. Duh, jangan. Abah membeli telur ini pasti ada tujuannya. Oh iya, tadi Abah bilang tidak. Buat apa telur angsa busuk ini? Sari kemudian memberitahu suaminya. Setelah itu Dani nampak mengangguk. Udahlah, bang saja ya. Aku nggak percaya hal-hal yang begitu, ujar Sari. Jangan dibuang. Ini maksud Abah bagus loh. Niatnya juga bagus. Namun belum selesai suaminya berbicara, Sari pun mengambil telur itu dan lalu melempar keluar rumah hingga pecah. Sari, kenapa? Kamu lupa ya mas? Mereka itu sudah mempermalukan kamu waktu aku mau melahirkan Aris, mas. Dani menghela nafas panjang. Ia menggeleng. Iya, aku tahu kamu kesal, Sar. Kamu marah. Ya jujur, waktu itu pun aku juga sama. Tapi mau bagaimanapun, dia itu ayah kamu, orang tua kandung kamu. Dan apapun yang dia berikan, kita harus jaga, harus hormati, Sar. Ujar Dani. Udah ya mas, kamu bicara begitu. Udah, pokoknya mulai sekarang, aku tak mau lagi mendengar ataupun itu tentang kelakuanmu yang tak bisa menghormati ayahmu. Aku tak mau istriku itu jadi anak yang durhaka kepada orang tua. Iya mas, tidak salah kalau kamu menyalahkan aku. Aku terima itu. Tapi yang satu harus kamu ingat mas, aku punya alasan di balik semua itu. Ujar Sari berusaha menyudahi pertengkaran mereka. Sayang, udah ya, aku minta maaf. Aku tahu itu sulit buatmu untuk memaafkan Abah. Tapi tak seharusnya kamu memperlakukan beliau kayak begitu, ucap Dani lirih. Dani pun kemudian berjalan ke depan untuk menutup tirai kaca. Namun saat akan menutup tirai kaca depan, Dani tiba-tiba terkesiap kaget melihat makhluk yang menjilati cairan telur angsa busuk itu. Makhluk itu tampak memiliki kaki yang panjang dan tungkukan di belakangnya. Apa itu? Gumam Dani. Mas, cepat tutup tirainya. Ini makanan udah siap. Ujar Sari dari arah dapur mengagetkannya. Dan ketika Dani memalingkan wajahnya kembali menatap keluar, ia sudah tak melihat makhluk aneh itu lagi. Aduh, apa mungkin perasaanku saja ya? Ia membatin. Setelah menutup tirai, Dani pun lantas langsung berjalan ke dapur, menyusul istrinya yang sudah menyiapkan makanan untuknya. Kok lama sih mas? Itu tadi, soalnya aku melihat sesuatu. Kakinya panjang dan memiliki punuk, sedang menjilati telur busuk yang kamu lempar keluar tadi. Ah, mungkin itu si Wilati, kambingnya Pak Bani. Ah, kambing? Bukan. Kaki kambing Pak Dani itu pendek. Kalau makhluk yang tadi aku lihat itu kakinya panjang dan sepintas memang mirip seperti binatang sih. Tapi kurasa itu bukan binatang. Bro. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari atas atap dapur, membuat mereka berdua kaget. Kemudian dari dalam kamar terdengar suara tangisan. Ah, Aris pasti bangun gara-gara suara tadi. Ya udah mas, kamu makan duluan saja ya. Aku mau nyusuin Aris dulu. Hari itu Sari terlihat sangat sibuk menyiapkan segala sesuatu dan keperluan untuk Bataja. Sementara Dani sudah sejak pagi tadi berangkat ke lokasi tanah mereka bersama beberapa orang bapak-bapak tetangga di sekitar posnya. Kak Sari, ini langsung dibawa ke sana ya? Tanya Aldi, salah satu sepupu Sari. Iya Di, bawa langsung saja ke sana. Nanti kakak nyusul sama Rini ya.
Proses Bataja di rumah itu lancar dan tak ada halangan apapun. Proses Bataja di rumah itu lancar dan tak ada halangan apapun. Intan lantakan yang sudah disiapkan oleh Dani sebelumnya juga sudah dipasang atau dimasukkan ke dalam tiang rumah bagian atas. Itu syarat agar rumah terlihat bercahaya dan bagus. Sekitar pukul 9-an, acara selamatan pun dimulai. Saat orang-orang mulai menyantap hidangan yang disediakan, Dani menatap lekat ke arah jalanan. Di sana juga ada istrinya yang sedang bermain dengan anaknya. "Dar, Abah tak datang." Sari menghela nafas. "Kamu lihat dia ada? Tak ada kan? Itu berarti ia tak datang." "Ah, mungkin Abah sedang tak enak badan. Ya sudah, nanti tolong bungkuskan makanan ya. Aku mau antar ke rumah Abah." "Ngapain sih Mas? Paling juga nanti makanannya dibuang sama umahnya Ranti, tak akan dimakan." "Ah, mau makannya dibuang atau tidak, yang penting niat kita baik dan sudah melakukan tugas sebagai seorang anak." Sari menatap lekat ke arah suaminya. Laki-laki itu tak hanya tampan, tapi juga memiliki hati yang baik. Jujur saja, Sari pun kagum dengan sifat baik suaminya tersebut. Singkat cerita, pembangunan rumah Dani dan Sari sudah hampir jadi. Tinggal sedikit lagi, maka rumah itu akan bisa mereka tempati. Dan setiap harinya, Sari selalu sibuk di rumah barunya untuk membersihkan dan mengarahkan tukang untuk menata rumahnya sesuai yang mereka inginkan. Dan minggu depan, rencananya bila sudah selesai semua, mereka akan segera pindah ke rumah baru tersebut. Dan selama itu pula lah, ayahnya Sari tak pernah datang lagi mengunjunginya. Menurut kabar, ayahnya Sari sakit-sakitan, tapi Sari tak ambil pusing meski di dalam hatinya ia masih menyayangi ayahnya tersebut. 10 hari telah berlalu. Sari dan Dani sudah resmi pindah dari kos ke rumah baru mereka. Banyak sekali sepupu dan keluarga Sari lain yang datang berkunjung, kecuali ayahnya. Hingga larut malam, barulah Sari selesai beberes dan suaminya masih belum pulang kerja. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari luar. Sari tersenyum karena dia mengira yang datang itu adalah suaminya. Namun setelah pintu dibuka, ia nampak kaget melihat ayahnya berdiri dengan wajah menunduk. "Abah, Abah ngapain kesini malam-malam begini?" ujar Sari mencacar ayahnya dengan pertanyaan. Tetapi lelaki parubaya itu hanya terdiam. "Abah mau lihat Aris." Lagi-lagi tak terdengar jawaban. Dengan ragu, Sari memegang tangan ayahnya untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Alis Sari terlihat mengarut ketika telapak tangannya sudah menyentuh lengan sang ayah. Rasanya dingin sekali. "Tangan Abah kok dingin sih?" "Ya udah, Abah tunggu di sini ya. Sari mau membuatkan teh panas dulu," lanjut Sari. Namun tetap sama tak ada jawaban dari ayahnya. Sari pun tiba-tiba merasa merinding ketika ia sedang meraih toples gula yang ada di dapur. "Ah, mungkin ini hanya perasaanku saja. Di luar kan udaranya memang dingin sekali," ujar Sari seraya bergegas membuatkan teh untuk ayahnya. Sari menghela nafas lega begitu melihat ayahnya masih duduk. Namun kini wajahnya menatap keluar jendela. "Bah, kenapa waktu kami Bataja Abah tidak datang? Dani terus menanyakan Abah loh saat itu. Oh iya, makanan yang Dani antar waktu itu Abah makan." Hening, hanya suara rintik hujan yang jatuh di atas atap seng itu yang terdengar. Sari merasa canggung dengan suasana saat itu, dengan ayahnya yang tak seperti biasa. Tok tok tok. Suara ketukan dari luar terdengar keras dan tergesa-gesa. "Sebentar ya Bah, mungkin itu Dani sudah pulang," ujar Sari seraya beranjak menuju pintu. Tubuh Dani basah kuyup, raut wajahnya nampak lain kala itu. "Loh, kamu kenapa Mas?" "Oh iya Mas, di dalam ada apa loh? Tapi dari tadi dia cuma diam. Mungkin dia lagi sakit Mas." Dani mengerutkan keningnya. "Loh, kamu belum dapat kabar?" ujar Dani bertanya. "Kabar apa Mas?" Itu Abah Abah apa Mas?" "Abah Sar, Abah meninggal."
Dani terbata-bata. Sari menaikkan ujung bibir atasnya. Sudah jangan mengada-ngada. Tuh, Abah ada di dalam. Cepat ganti bajumu dan segeralah temui Abah. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sama kamu. Sari, lihatlah mataku. Apa aku terlihat berbohong? Aku serius, Sar. Aku pun dapat kabar dari Aldi. Mendengar perkataan suaminya itu, Sari lantas menarik masuk tangan suaminya. Namun, begitu sampai dalam, mereka tak menemukan siapapun selain segelas teh panas yang masih mengepulkan asap. Bah, Abah, panggil Sari. Sari mencari-cari keberadaan ayahnya ke segala ruangan, namun tak menemukannya. Sari, Abah itu udah meninggal pukul 4 sore tadi. Keterlaluan sekali, mereka tak ada satupun yang mengabarimu. Sari terduduk, kakinya benar-benar terasa lemas saat itu. Isak tangisnya mulai terdengar. Malam itu juga, setelah Sari agak tenang, mereka langsung pergi menuju ke rumah Abah. Setelah melihat tubuh Abahnya yang sudah terbujur kaku ditutupi kain, tangisan Sari kembali pecah. Penyesalan langsung menyergap hatinya. Abah, Sari minta maaf, Abah. Abah. Sari, panggil seseorang lambat-lambat terdengar. Sari tak sadarkan diri, ia benar-benar terguncang di kala itu. Ketika ia terbangun, rupanya malam sudah berganti menjadi pagi. Orang-orang juga sudah mengkafani ayahnya. Di mana Sari ya? Tanya bapak-bapak yang mengkafani. Sari mendengar ketika namanya disebut. Tubuhnya sangat lemas untuk bangun. Saya hanya ingin mencium Abah untuk yang terakhir kalinya. Isak Sari. Usai pemakaman, ibu tirinya menemui Sari yang saat itu masih berada di dalam kamarnya sewaktu ia gadis dulu. Sari, aku tahu kau itu tak benar-benar sedih kan? Tak usah berlagak seolah-olah kau yang paling kehilangan. Karena abahmu sudah mensahkan semua warisannya untuk Ranti dan Rohim. Kau tahu, bahkan dia tak pernah menyebut namamu sama sekali. Jadi jangan pernah berpikir untuk merebut warisan itu dari Ranti dan Rohim. Paham? Ujar ibu tirinya. Kau pikir aku percaya? Aku tahu Abah sangat menyayangiku. Aku pun sangat menyayangi Abah. Dan asal kau tahu juga ya, kami juga tak butuh warisan itu. Ambillah semuanya. Hari itu juga, Sari pun pulang ke rumahnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Kamu tak ikut menurun tanah? Tanya Dani yang sudah siap-siap. Sari menggeleng lemah, matanya sembab. Baiklah, kamu dan Aris di rumah saja ya, biar aku yang ke sana. Setelah suaminya pergi, Sari kembali mengingat masa lalunya bersama sang ayah, jauh sebelum ibu tirinya ada. Maafkan Sari, Abah. Maafkan Sari. Waktu itu, hujan turun dengan sangat deras, disertai kilat dan juga guntur. Haris yang sudah terlelap tidur langsung terbangun karenanya. Tirai jendela di kamarnya belum tertutup, yang mengakibatkan cahaya kilat menyambar masuk ke dalam kamar. Sari yang masih menggendong anaknya itu berjalan ke arah jendela. Ia bermaksud untuk menutup tirai tersebut. Namun, belum sempat menutupnya, Sari melihat sesosok putih tengah berdiri di bawah pohon. Sari terkesiap kaget melihat sosok pocong yang bagian badannya terlihat sangat besar dibanding dengan kaki. Sari pun langsung lemas seketika. Tubuhnya ambruk dan entah berapa lama Haris pun menangis sampai-sampai suaranya menjadi parau. Sari tersadar dari pingsannya dan langsung memeluk erat anaknya tersebut. Kak Sari, kakak tahu tidak, orang-orang tengah ramai membicarakan kakak loh, ujar Rini. Hah? Memangnya kakak kenapa, Rin? Rini mengalihkan pandangannya pada Aris yang tengah bermain. Dia terlihat ragu untuk menceritakan lebih detail. Apa sih, Rin? Entah kak, aku tak tahu pasti. Tapi yang ku dengar kakak dijelek-jelekan oleh Umaya Ranti. Sali menghela nafas panjang, lalu tersenyum menatap Rini. Udah, biarkan saja.
apapun yang mereka bicarakan tentang kakak, kakak tidak peduli. Mereka itu hanya melihat dari luar dan kakak tak mempermasalahkan dengan tanggapan mereka pada kakak. Karena yang tahu pasti tentang diri kakak cuma kakak sendiri. Dan lagi, beberapa detail pun kakak menjelaskan tentang diri kakak ke orang lain. Kalau mereka sudah tak suka, ya mereka tak akan mendengar dan juga percaya. Begitu juga kalau orang yang sudah menyukai kita, mereka tak akan mempertanyakan atau apapun tentang kita. Jadi, biarkan saja mereka menilai, ujar Sari. Oh iya, gimana kalau kamu nginap di sini aja, Rit? Sekolah online kan? Tanya Sari. Aduh, maaf Kak, tapi aku ada tugas dari Mama. Sari menghela nafas, kemudian mengangguk. Sore hari, memasuki hari ke-6 setelah meninggalnya sang ayah. Sari nampak tengah asik memasak di dapur, ditemani Aris yang asik bermain. Setelah selesai memasak untuk bekal suaminya, Sari menadar telur untuk Aris. Dia menyuapi Aris yang makan dengan lahap saat itu. Selepas maghrib, Aris sudah tertidur dan menjelang isya terdengar beradak duduk di atas atap, membuat Sari sedikit ketakutan. Kemudian ia pun mengencangkan volume televisi untuk menyamarkan suara-suara di atap. Sementara itu, ketika ia sedang asik chattingan dengan Rini dan Aldi, brak! Suara jendela terbuka dengan sangat keras. Lampu tiba-tiba mati. Pertap! Suara mirip seperti letupan pun terdengar. Sari menelan ludahnya. Ia mulai ketakutan. Sementara itu, jendela kamarnya terbuka dan tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara yang sangat keras. Takut anaknya terbangun dan rewel, akhirnya Sari memberanikan diri untuk mengunci jendela. Namun, langkahnya terhenti begitu ia melihat sosok pocong itu tengah menatapnya. Kepala Sari mulai terasa pening ketika ia melihat sosok pocong itu perlahan-lahan menghilang. Apa? Gumamnya dengan bibir gemetar. Sekitar pukul 3 dini hari, Sari merasa rasa sakit teramat sangat pada perutnya. Dia pun berbalik kiri dan kanan, kembali menahan rasa sakit di perutnya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Sari merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, dan di bagian pinggang ke atas, Sari merasa seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Selama 1 jam lebih, ia merasakan sakit di perutnya. Akhirnya, setelah terdengar azan subuh, sakit yang ia rasakan pun mulai berangsur hilang. Sekitar pukul 5 pagi, Dani pulang dengan wajah yang lesu dan tubuh yang berbau minyak solar. Kamu kenapa? Sakit ya? Tanya Dani begitu melihat wajah istrinya yang pucat. Aduh mas, perutku rasanya sakit sekali. Dan punggungku juga seperti ditusuk-tusuk jarum. Ah, lalu sekarang gimana? Apa kamu udah minum obat? Sebentar ya, aku mandi dulu, nanti aku pijit. Ujar Dani bergegas mengambil handuknya. Kemudian Dani pun bersikeras memijit punggung istrinya. Meski saat itu ia juga kelelahan karena kerja malam. Udah mas, aku tak apa-apa kok. Oh iya, malam ini apa kamu mau ke rumah Abah? Kamu dan juga Aris ikut. Sari pun menggeleng pelan, tanda dia tak ingin ikut. Hari itu, Sari sengaja menidurkan anaknya di sore hari, agar nanti malam Aris tetap terjaga dan bisa dijadikan teman untuk mengurangi rasa takutnya. Malamnya, sesuai dengan perkiraan Sari, Aris tidak tidur dan masih asik bermain mobil-mobilan tepat di depan TV. Dani juga sudah pergi sejak pukul 6 sore tadi. Ma, ujar Aris yang saat itu menagih untuk makan. Sari berjalan ke dapur untuk mengambil nasi dan telur dadar yang berada di tudung saji. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas atap, diiringi dengan suara petop mirip sesuatu yang pecah atau meledak. Sari yang mulai berpikiran tak karuan itu lantas berlari masuk ke dalam tanpa membawa makanan untuk anaknya. Lalu, brak! Jendela laki-laki terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Padahal Sari ingat betul kalau jendela itu sebelumnya ia sudah kunci dengan sangat rapat. Angin itu masuk membawa aroma tak sedap dari luar. Bau itu membuat Sari mual.
dan perutnya kini menjadi sakit. Rasanya sama persis dengan yang ia rasa pukul 3 dini hari semalam. Saat ia mencoba menutup jendela, ia melihat sosok pocong itu lagi tengah menatapnya dengan jarak yang semakin dekat dari malam-malam sebelumnya. Suara seperti bisikan pun terdengar menyebut namanya. Sari, Sari. Dan kemudian sosok pocong itu menghilang. Apa? Apa itu apa? Gumam Sari meringis. Bro, tubuhnya oleng. Sari terjatuh dan kepalanya membentur lantai dengan sangat keras. Sekitar pukul 9, Dani pun pulang dan mendapati anaknya tengah memainkan gunting cukur di dekat pintu masuk. Astagfirullahaladzim, sini nak, abah pinjam ya, ucap Dani merayu anaknya yang masih memegang gunting cukur di tangannya. Dan setelah bisa merayu si buah hati, Dani lantas membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya yang terbaring tak sadarkan diri di dekat jendela yang masih terbuka. Sayang, Sari, kamu kenapa? Dengan perasaan gugup dan panik, Dani menelpon sepupunya, yakni si Aldi. Sekitar 10 menitan kemudian, barulah Aldi sampai. Kak Sari kenapa, Kak? Tak tahu, Al. Tadi saat kakak masuk kamar, keadaannya sudah begini. Bisa kakak minta tolong sama kamu? Bisa, Kak, bisa. Ya udah, tolong jaga Aris dan Kak Sarimu itu ya. Kakak akan memanggil Pak Mantri untuk kemari. Aldi mengangguk dan dengan cepat langsung meraih tubuh Aris, membawanya ke dalam gendongan. Setelah Dani pergi, Aris mulai menangis dan rewel. Aldi pikir mungkin karena malam sudah larut dan masuk waktunya Aris untuk tidur. Dia berusaha menenangkan Aris dan mengajaknya bercanda dan juga bermain. Tapi nampaknya usaha Aldi tak begitu berhasil. Tangis Aris malah semakin deras dan membuatnya menjadi panik. Untungnya tak berapa lama kemudian Dani datang bersama Pak Mantri. Pak Mantri memeriksa keadaan Sari yang masih tak sadarkan diri. Ini kenapa, Pak? Ujar Pak Mantri. Sebelum ia pulang, ia memberikan beberapa jenis obat untuk diberikan kepada Sari. Ya Allah, perasaan Kak Sari itu gak punya penyakit, ucap Dani. Ia pun menggeleng. Entah, Al. Dani pun bingung. Sekitar pukul 11 malam, Sari mulai siuman. Ia mengeluhkan kalau perutnya terasa sakit dan bagian tengah ke atas terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Dani pun kemudian mulai curiga kalau yang terjadi pada istrinya itu bukanlah penyakit medis. Dia pun kembali teringat tentang telur angsa busuk pemberian almarhum mertuanya itu. Tentu saja ada sesuatu yang dirahasiakan mertuanya, tapi beliau berusaha melindungi Sari dengan caranya sendiri. Aduh, tapi apa ya? Batin si Dani. Ringisan kesakitan dan isakan tangis Sari mengagetkan Dani yang tengah melamun saat itu. Sakit sekali, Mas, isak Sari. Kedua tangannya dia tekankan pada perutnya. Untungnya saat itu Aldi masih di sana. Jadi Dani bisa mengajaknya untuk bertukar pikir tentang Sari. Sudah setengah 12, Kak. Toko obat dan Pak Mantri pasti sudah tutup. Aku curiga, Al. Apa jangan-jangan sakitnya Kak Sarimu itu bukan sakit biasa? Maksud Kak Dani, Kak Sari kena santet? Tanya Aldi menerka-nerka. Dani mengangguk. Aldi menutup mulutnya dengan tangan. Ya udah, bagaimana kalau aku panggilkan Ustaz Sofi aja ya, Kak? Beliau mungkin bisa datang, usul Aldi. Dani mengangguk tanpa pikir panjang. Kamu tak apa-apa sendirian? Jauh kan rumahnya? Iya, Kak, di desa sebelah. Kebetulan adik beliau adalah temanku, si Sauki. Dani mengangguk dan memberikan uang 100 ribuan pada Aldi untuk jaga-jaga. Suasana hening setelah kepergian Aldi. Aris sudah tertidur pulas di sebelah ibunya. Dani pun juga mulai merasakan kantuk, sehingga ia memutuskan untuk membuat kopi guna menahan kantuknya. Menit demi menit berlalu, terasa sangat membosankan dan lama. Dani menghidupkan TV dan menonton acara TV pada saat itu. Sesekali ia melihat ke arah anak dan istrinya.
Meskipun matanya lekat menatap ke layar TV, tapi pikirannya melayang-layang entah kemana. Em, apa menyuruh menanam telur angsa busuk itu? Pasti ada maksud tertentu. Apalagi kegunaannya untuk menangkal ilmu hitam. Berarti Bapak sudah tahu dari awal kalau ada sesuatu yang akan terjadi pada kami, terutama pada Sari. Ya Allah, semoga saja dugaanku ini tidak benar. Sekitar 1 jam berlalu, suara deru motor memasuki halaman rumah terdengar dengan jelas. Assalamualaikum, ucap seseorang. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Ustadz, jawab Dani. Setelah berbahasa-basi singkat, Pak Ustadz minta izin Dani untuk melihat keadaan Sari. Mulut Ustadz Saufi berkumat kamit membaca doa, dan tak disangka tubuh Sari meresponnya dengan tak terduga. Sari menggeliat-geliat sambil meringis menahan sakit. Jelas, puncak sakitnya itu terletak pada bagian perut. Sari menggelijang kesakitan, tangannya meremas perutnya sendiri, seakan-akan ia hendak mengeluarkan sesuatu dari perutnya yang menjadi penyebab rasa sakit tersebut. Aduh, sakit. Beberapa kali tubuh alis kecil bergerak-gerak karena kaget. Aldi dengan sigap menggendong keponakannya itu dan membawanya menjauh dari kasur. Sementara itu Dani menuju dapur untuk mengambil air putih yang diminta oleh Ustadz Saufi. Air itu kemudian dibacakan doa dan diminumkan sedikit pada Sari. Tubuh Sari berkeringat dingin waktu itu. Tubuhnya menggigil dan mendengkur dengan sangat keras. Istrimu ini terkena kiriman. Aku tak berani untuk mengobatinya, tapi aku akan membantu untuk menghubungi salah satu guruku yang jauh lebih paham dan berpengalaman dalam hal seperti ini, ujar Ustadz Saufi. Dani menarik nafas panjang. Dugaannya tentang Sari yang terkena santet rupanya benar terbukti. Tapi apa Sari masih bisa disembuhkan? Insya Allah masih. Tubuh Dani seolah lemas. Ia benar-benar tak menyangka. Malam itu Ustadz Saufi pulang diantar Aldi. Ia berjanji besok pagi akan menemui gurunya dan membawanya sang guru tersebut ke rumah Dani. Dia juga meninggalkan sebotol air doa untuk diberikan pada Sari. Malam itu Dani menghabiskan malam dengan perasaan yang tak karuan. Pagi harinya Rini datang bersama orang tuanya dan Aldi. Saya minta tolong agar kabar ini jangan sampai tersebar ya, ujar Dani pada Rini, Aldi dan orang tuanya. Mereka mengangguk dan setuju. Mereka juga membantu menjaga Aris dan membuatkan makan untuk Sari dan Dani. Namun Dani tak berselera untuk makan meski hanya sebutir nasi. Apa Ustadz Saufi sudah memberi kabar Al? Tanya Dani lirih. Belum Kak, kakak tunggu aja ya. Insya Allah tak akan lama lagi beliau akan memberi kabar. Sari beberapa kali terbangun dan mengeluhkan sakit di perut dan pinggangnya. Namun setelah diberi air doa pemberian Ustadz Saufi, Sari kembali tertidur. Air dan doa di dalam botol itu tinggal 2 jari lagi, dan sampai saat itu belum juga ada kabar dari Ustadz Saufi. Malam harinya, rintik gerimis mulai turun, disertai dengan gemuruh angin ribut. Rini sudah tertidur bersama Aris saat itu, dan tinggallah ayah Rini, Aldi, dan Dani yang masih terjaga. Tiba-tiba terdengar suara geradak-geruduk di atas atap, disertai dengan suara mirip ledakan di luar rumah, sehingga membuat mereka bertiga kaget. Apa itu Dan? Ada yang konslet kah? Tanya ayah Rini. Dani menggeleng. Ia kemudian beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu luar. Tidak terlalu jauh dari pelataran ada sebuah pohon, dan di bawah pohon itulah tiba-tiba Dani melihat sosok pocong yang tengah menatapnya, dan kemudian perlahan-lahan menghilang sebelum Dani sempat berteriak. Kenapa Kak? Tanya Aldi ketika Dani masuk ke dalam rumah dengan wajah yang pucat basi. Dani terduduk seakan-akan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bersamaan dengan itu, dari arah luar rumah terdengar suara kendaraan. Ternyata itu Ustadz Saufi datang bersama seorang laki-laki parubaya seusia dengan almarhum abah mertua Dani. Selagi mereka mengobrol, Aldi membangunkan Rini untuk membuatkan kopi yang akan disuguhkan pada tamu mereka pada malam itu. Apa kau melihatnya? Tanya
tanya lelaki parubaya dengan kopiah putih tersebut kepada Dani. Namun Dani yang masih syok saat itu tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Bibirnya bergetar seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. "Tolong, aku minta air putih segelas ya," ujar lelaki parubaya yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ustadz Saufi dengan nama guru murad tersebut seraya menatap Aldi. Air putih itu kemudian didoakan dan diberikan pada Dani. "Ini minumlah dan usapkan sebagian ke wajahmu." Dani menuruti, dan ajaibnya rasa kaget, panik, dan ketakutan yang tadi dia rasakan akhirnya menjadi tenang kembali. Setelah beberapa saat, perlahan Dani pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat. "Almarhum mertuamu memang pernah menemuiku beberapa waktu lalu dan belum selesai perkataan guru murad, dari dalam kamar terdengar suara rintihan Sari yang terdengar sangat memilukan. Sontak saja mereka semua berlari masuk ke dalam kamar. Tak ketinggalan Rini yang juga ikut berlari karena juga ketakutan. Guru murad mengeluarkan tangannya beberapa senti di atas tubuh Sari yang menggeliat-liat menahan sakit. Dan ketika tangannya sampai di bagian perut, beliau seolah tengah meraba dan menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Wajah guru murad pun langsung berubah. Alis matanya tampak mengerut. "Astagfirullahaladzim. Apa kalian punya jari?" tanya guru murad. Dani mengangguk dan segera mengambil jari yang berada di dalam lemari. "Tolong tutup bagian leher sampai ujung kakinya dengan jari ini ya. Dan tolong carikan aku kelapa." "Ah, kelapa? Malam-malam begini? Warung sudah tutup, Pak," telah Rini. "Kalau harus menunggu besok, dia yang kasihan." "Ya udah, saya tahu di mana bisa mendapatkan kelapa," ujar Aldi. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung berlari ke rumah. Sekitar puluhan meter dari rumah Sari dan Aldi menemukan pohon kelapa di dekat jalan raya. Ia tak tahu milik siapa pohon kelapa tersebut. Namun yang pasti Aldi bergegas memanjat pohon kelapa tersebut. Setelah berhasil mendapatkan pohon kelapa itu dengan bersusah payah, Aldi pun langsung pulang. "Letakkan kelapa itu di situ," ujar guru murad. Kelapa yang masih baru dipetik itu rupanya dijadikan media untuk memindahkan santet tersebut. Kelapa itu guru murad letakkan di atas perut Sari dan beliau kemudian membaca doa dengan sangat pelan sekali. Sekitar hampir 10 menitan berlangsung, tangan guru murad yang masih memegang kelapa di atas perut Sari itu pun nampak berkeringat. Wajahnya yang masih terlihat biasa-biasa saja kini menjadi semakin menegang. Lalu setelah beberapa saat, guru murad pun menghela nafas panjang. Kelapa itu lalu diangkat dan diletakkan di atas kain hitam. Sebiji telur ayam kampung diambilnya dan digulir-gulirkan di atas perut Sari. Setelah sekian menit, telur itu kemudian dipecahkan dan anehnya, bukannya putih dan kuning telur yang keluar, tetapi malah darah dan juga nanah yang keluar di telur itu. Aldi dan Rini menutup mulut mereka seakan-akan tak percaya. Terlebih lagi Dani yang langsung histeris. "Aku butuh kelapa lagi," ujar guru murad menatap Aldi. Setelah Aldi dan Rini pergi, suasana rumah itu pun menjadi senyap. Hanya helaan nafas mereka yang terdengar. Tak ada percakapan antara satu sama yang lain. Nampaknya mereka berada di ruangan itu terhanyut dalam pikirannya masing-masing. Aldi dan Rini datang membawa masing-masing satu buah kelapa di tangannya. Tanpa banyak basa-basi, guru murad kembali mengulang hal yang sama dengan yang sebelumnya. Setelah kelapa diletakkan di atas kain hitam, telur yang sudah digulir-gulirkan di atas perut Sari itu pun dipecahkan. Dan sekarang telur itu tidak berisi darah dan nanah seperti sebelumnya, melainkan kuning dan putih telur terlihat mengeruh. Guru murad menarik nafas lega. Beliau kemudian membungkus kedua kelapa tersebut dalam kain hitam, dan lalu beliau membacakan doa pada air putih yang berada di dalam gelas. Sebagian air itu beliau minumkan kepada Sari, dan sebagiannya lagi beliau ciprat-cipratkan ke seluruh badan Sari yang masih tertutupi dengan jari. "Alhamdulillah," ucapnya. "Ini bagaimana Ustadz?" tanya si Dani. "Insya Allah penyakitnya sudah hilang. Biarkan saja dia istirahat, dan besok kamu harus membelah kelapa ini.
Jika saat kamu membelanya kamu melihat sepintas wajah seseorang, berarti dialah yang mengirimkan penyakit itu pada istrimu. Waktu itu aku sudah pernah mengatakan pada abah mertuamu kalau dia itu sakit, dan sakitnya itu bukan sakit biasa. Pada saat itu dia sadar, namun tak mau disembuhkan dengan alasan kalau dia sembuh kemungkinan anaknya yang akan terkena imbasnya. Dan untuk mencegah hal itu, aku pun memberikan telur angsa busuk ini padanya dengan tujuan untuk melindungi kalian dari ilmu hitam. Tapi rupanya telur angsa busuk itu dibuang dan kesempatan untuk mengobati mertuamu pun hilang. Aku sungguh menyesal, tapi aku tak menyalahkan karena semuanya sudah direncanakan oleh Allah, ujar Guru Murad. Dari menarik nafas panjang. Pocong, yang kamu lihat itu adalah jin gorin. Dia mungkin ingin mengingatkan kalau akan ada sesuatu yang menimpa kalian. Makanya dia selalu muncul. Dan sebelum ini terjadi pada istrimu, aku yakin dia juga sudah sering melihat sosok itu, lanjut Guru Murad. Lalu siapa yang tega mengirimkan penyakit itu pada Sari, Ustadz? Udah, kamu akan tahu besok. Tapi janganlah kamu berdendam dan biarkan dia menerima karmanya sendiri. Ya udah, kalau gitu kami pamit pulang dulu ya. Ini sudah hampir azan subuh. Seperginya Guru Murad dan Ustadz Taufik. Kemudian Dani pun termenung. Berarti selama ini Abah memang sangat menyayangi Sari dan sangat peduli kepadanya. Bahkan setelah beliau meninggal pun masih berusaha untuk mengingatkan kami. Pagi-pagi sekali Dani membawa parang dan 2 buah kelapa itu keluar rumah, diikuti Aldi dan juga Rene. Saat kelapa itu hampir terbelah, sepintas Dani melihat bayangan ibu tiri dan juga istrinya. Dadanya seketika itu berdebar tak karuan. Beberapa jarum bercampur darah terlihat begitu kelapa itu terbelah. Dan pada kelapa kedua, Dani melihat bayangan laki-laki seusia ayah mertuanya. Dan di dalam kelapa kedua itu berisi seekor binatang melata tak bersisik yang mirip seekor cacing, tapi memiliki ukuran yang lebih besar. Aldi dan Rini saling berpandangan dengan raut yang meringis antara geli dan juga takut. Kakak lihat bayangan yang dikatakan gurunya Ustadz Taufik. Dani pun mengangguk. Siapakah itu? Udah, sebaiknya kalian tak usah tahu. Biarkan ini menjadi rahasia kakak. Ingat kata Guru Murad, jangan sampai mendendam. Kemudian kisah itu diakhiri dengan senyuman. Sari sudah sepenuhnya sembuh dan juga keluarga kecil itu kembali juga harmonis. Sementara tentang ibu tirinya Sari itu tak diceritakan lagi bagaimana dan seperti apa kabarnya sekarang.